No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Putri Rindiani, mahasiswi semester 3 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Nah, di video terakhir kali ini saya akan membuat materi tentang perkembangan moral di mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, MPSI. Nah, kita masuk ke slide pertama, yaitu pengertian. Perkembangan moral adalah mencangkup perkembangan pemikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini, orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral si anak. Lanjut, di slide kedua ada tahap-tahap perkembangan moral. Perkembangan moral pada manusia telah menjadi perhatian para ahli psikologi dan filsafat moral selama bertahun-tahun. Salah satu teori perkembangan moral yang terkenal adalah teori Lawrence Kohlberg yang mengidentifikasi 6 tahap perkembangan moral. Berikut adalah penjelasan singkat terhadap perkembangan moral pada manusia. Yang pertama, ada tahap pramoral, yaitu pada tahap ini anak-anak sangat terfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan tidak mempertimbangkan perspektif moral. Mereka mengikuti aturan demi menghindari hukuman dan mencapai imbal balik. Nah, yang kedua ada tahap moral heterom. Pada tahap ini, anak-anak mulai mempertimbangkan aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua atau orang dewasa atau otoritas. Mereka melihat aturan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat dirubah, dan memenuhi aturan demi menghindari hukuman. Yang ketiga, ada tahap moral otonom. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami bahwa aturan-aturan yang tidak mutlak dan dapat dirundingkan. Mereka memahami konsep keadilan dan saling menghormati, serta mulai mempertimbangkan perspektif orang lain dan membuat keputusan moral. Yang keempat, ada tahap moral positivis, hukum dan tata tertib. Pada tahap ini, seseorang melihat otoritas sebagai sesuatu yang melebihi aturan individu dan diwakili oleh hukum dan tata tertib yang ada. Yang kelima, ada tahap moral kontrak sosial. Pada tahap ini, individu mulai mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat dan nilai-nilai moral yang mungkin dalam masyarakat. Mereka mengakui pentingnya kontrak sosial dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir ada tahap moral universal etika prinsip. Pada tahap ini, individu mencapai kesadaran moral yang tinggi. Mereka memegang prinsip moral universal seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kewajiban moral yang berlaku untuk semua orang. Mereka mampu mempertimbangkan konsekuensi moral jangka panjang dan berpikir etis dalam berbagai situasi. Di slide terakhir ada jenis prinsip moral. Ada 2. Yang pertama, prinsip absolut, tidak berubah dan bersifat universal. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada kebenaran universal tentang sifat manusia. Misalnya, pembunuh adalah salah karena bertentangan dengan tantanan alam. Hal ini kadang disebut prinsip moral normatif atau prinsip yang diterima secara umum oleh masyarakat. Yang kedua, ada prinsip relatif, tergantung situasi. Hal ini didasarkan pada pendapat dan keadaan yang dapat berubah seiring berjalannya waktu, atau dari orang ke orang, atau untuk situasi yang berbeda. Oke guys, sekian video dari saya. Ada 15 video yang saya buat. Semoga itu bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf di video kali ini. Makasih banyak telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.